Ya, saudara, kasus pembunuhan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh dukun palsu Mbah Slamet ini ramai di media sosial. Kasus ini bukan yang pertama, tapi kenapa banyak yang masih saja tergiur dengan modus ini? Berikut diskusi bersama Nabil Abiasya. Ya, sosial media akhir-akhir ini kembali ramai gara-gara kasus penggandaan uang. Belum lama nih, Januari lalu, kita kenal yang namanya Wawon CS yang membunuh 9 orang. Kali ini muncul Mbah Slamet. Modus dan juga cara pembunuhannya mirip. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang percaya dengan iming-iming penggandaan uang? Uang instan, siapa sih yang tidak tergiur dengan hal ini? Tapi bukan berarti cara ngedapetinnya tidak logis. Kenapa ya? Orang-orang masih aja ada yang tertipu dengan hal seperti itu. Kasus Mbah Slamet ini muncul ke permukaan saat seorang warga asal Sukabumi melapor kehilangan anggota keluarganya. Nah, dari sini polisi kemudian menemukan orang di balik menghilangnya anggota keluarga mereka adalah Slamet Tohari atau yang lebih dikenal Mbah Slamet. Saat diinterogasi, ternyata Mbah Slamet membunuh tidak hanya satu orang. Sejauh ini, polisi sudah menemukan 10 jenazah yang dikubur di kebun di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam melakukan aksinya, Mbah Slamet tidak sendirian, tapi dibantu oleh asistennya Budi Santoso. Akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas. Akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Korbannya udah 10 orang, tapi tidak ada satu tetangga pun yang tahu aksi dari Mbah Slamet. Kaget, cuma kaget, saya kaget sekali. Kagetnya kenapa? Pokoknya saya kemakan mungkin. Ya astagfirullahaladzim, kejam sekali kayak gitu. Selama ini Pak Slamet nggak ini? Ya saya nggak ngira kayak gituan lah. Nggak tahu. Kasus seperti ini tuh bukan kali pertama terjadi di Indonesia, tapi sudah berulang kali. Apa sebenarnya motif si pelaku? Klinik? Atau memang hanya karena uang semata? Apa yang terjadi di belakang kasus ini adalah satu pola besar di mana ada supply dan ada demand-nya gitu. Ya, pola dukun penggandaan uang ini itu sama dengan investasi bodong misalnya. Atau bisa jadi sama juga dengan kasus yang agak lama kita tarik ke belakang, Keraton Agung Sejagat misalnya. Ya, ini yang kita namakan itu sebagai business of hope ya, atau bisnis harapan, menjual harapan kepada publik yang dalam kondisi membutuhkan gitu. Sudah jadi bisnis. Sekarang kita lihat lagi deh kasus-kasus serupa soal penggandaan uang yang berujung dengan kematian. Di awal tahun deh, kasus pembunuhan berantai Wawon CS terungkap pada Januari lalu. Mulai dari motifnya yang kesal karena korban meminta uang atas janji penggandaan uang, hingga berakhir dengan meracuni para korban penipuannya. Sejauh ini, korban Wawon CS berjumlah 9 orang. Saya jadi bertanya lagi, kenapa sih masih ada yang percaya dengan iming-iming penggandaan uang? Padahal jauh sebelum dari kedua kasus ini, ada kasus penggandaan uang yang dilakukan oleh taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng. Nah, kalau Dimas Kanjeng kejadiannya di Probolinggo, Jawa Timur pada 2016 lalu. Sama, mengiming-imingi korbannya dengan menggandakan uang. Kalau dia pakai acara sulap mengeluarkan banyak uang dari tubuhnya. Bukannya uang bertambah, ujungnya padahal sama aja, kematian. Ada 2 orang pengikutnya yang tewas akibat dibunuh anak buah Dimas Kanjeng, tapi atas sepengetahuan dirinya. Gak habis pikir kan, kenapa sih mereka masih aja percaya
kayak nggak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Mereka ini kan mempermainkan spiritualitas ya, karena praktek-praktek penggandaan uang ini seringkali berhubungan dengan katakanlah klinik atau mungkin bisa jadi ada praktek-praktek keagamaan tertentu misalnya ya. Jadi ini sebetulnya seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, sehingga dari segi supply itu akan terputus karena ada efek jera, efek gentar bagi pelaku-pelaku lain. Ya, berharap tentu boleh dong, tapi jangan sampai kita terbuai dengan sesuatu yang instan. Cek lagi dan pastikan semuanya aman. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.